Ya, selamat pagi. Sekarang kita masuk materi kita mengenai pengujian hipotesis. Ya, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, dari arti kata hupo dan tesis. Ya, hupo itu artinya lemah atau kurang atau di bawah. Sedangkan tesis itu berarti teori atau proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi dari dua kata ini hipotesis berarti pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau asumsi atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Nah, di dalam pengujian hipotesis ada sepasang hipotesis yang akan diuji, yaitu H0 dan H1. H0 itu hipotesis 0 atau hipotesis awal atau hipotesis awal ya. Jadi H1 itu pembandingnya atau hipotesis alternatif ya. Di dalam pengujian hipotesis ada dua macam kesalahan yang bisa terjadi. Ya, kesalahan yang pertama itu kalau kita menolak sebuah hipotesis yang seharusnya diterima. Misalnya H0 ditolak padahal seharusnya H0 diterima. Ya, atau sebaliknya, H0 ditolak padahal seharusnya H1 ditolak padahal harusnya H1 diterima ya. Itu kesalahan tipe pertama. Kesalahan tipe kedua adalah kita menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kita menerima H0 padahal seharusnya H0 itu ditolak. Atau kita menerima H1 padahal H1 itu seharusnya ditolak. Jadi ini dua tipe kesalahan yang mungkin terjadi di dalam pengujian hipotesis. Nah, sebagai contoh, seorang yang dituduh sebagai pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Nah, seorang hakim akan menganggap bahwa orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahannya itu bisa dibuktikan. Jadi hipotesa awalnya adalah orang itu tidak bersalah. Nah, seorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Jadi H0-nya dia bersalah, H1-nya pembandingnya adalah dia tidak H0-nya dia tidak bersalah, H1-nya pembandingnya adalah bahwa dia bersalah. Jadi jaksa membuktikan H1 ini ya, bahwa orang tersebut bersalah ya. Jadi ada dua kondisi yang mungkin terjadi terhadap orang tersebut. Pertama, orang tersebut tidak bersalah, yang kedua orang tersebut memang bersalah. Nah, ada dua keputusan yang bisa diambil oleh hakim. Yang pertama yaitu melepaskan orang tersebut atau memenjarakan orang tersebut. Jadi kalau kita buat dalam tabel ya, jadi kalau H0-nya benar ya, jadi kalau H0-nya benar berarti orang tersebut tidak bersalah ya. Kalau H1-nya benar berarti orang tersebut memang bersalah. Tadi ya hipotesis awalnya orang tersebut tidak bersalah. Pembandingnya alternatifnya adalah orang tersebut bersalah. Nah, kalau orang tersebut tidak bersalah, H0 benar, kemudian hakim ya memutuskan untuk menerima H0 ya, orang tersebut dibebaskan, berarti itu keputusan yang benar. Tapi misalnya kondisi orang tersebut adalah tidak bersalah, H0-nya benar, tapi hakim justru menolak H0 tersebut. Dia memutuskan untuk memenjarakan orang tersebut ya. Berarti saat itu terjadi kesalahan tipe 1 ya, kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0, menolak keputusan yang seharusnya diterima ya. Jadi menolak keputusan yang seharusnya diterima ini, menolak hipotesis yang harusnya diterima, itu kesalahan tipe 1 ya. Nah, sebaliknya kalau H1-nya benar bahwa orang tersebut bersalah, tapi hakim memutuskan bahwa orang tersebut dibebaskan, berarti terjadi kesalahan tipe yang kedua ya, kesalahan tipe yang kedua yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak ya.
Jadi hakim membebaskan orang yang bersalah. Berarti itu terjadi kesalahan tipe 2 nih. Menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, ya. Tapi kalau memang orang tersebut bersalah, satunya benar, kemudian hakim memutuskan untuk memenjarakan orang tersebut, berarti keputusan hakim itu keputusan yang benar karena memang orang tersebut bersalah, ya. Jadi bisa lebih dipahami melalui tabel ini ya, tentang H0, H1 menolak H0, menolak H1 menerima H0 atau menerima H1 ya. Jadi dan juga dua jenis kesalahan yang bisa terjadi. Jadi dalam kasus ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan hakim. Kesalahan tipe 1 yaitu dia memenjarakan orang yang benar. Kesalahan tipe 2 adalah dia melepaskan orang yang bersalah, ya. Oke, contoh kasus yang lain supaya lebih paham tentang H0, H1 dan pengambilan keputusan ya. Dua tipe kesalahan. Nah, manusia secara kodrati adalah makhluk yang setia kepada pasangannya. Namun, selalu ada manusia yang tidak setia kepada pasangannya. Jadi hipotesa awalnya, hipotesis nolnya yaitu manusia makhluk yang setia. Ya, setiap manusia setia kepada pasangannya. Pembandingnya H1-nya adalah ada yang tidak setia kepada pasangannya. Nah, bagaimana bentuk dua tipe kesalahannya, ya? Oke, jadi keputusan yang bisa diambil yang pertama menikahi orang tersebut atau tidak menikahi. Ya, keputusannya menikahi atau tidak menikahi. Jadi dua jenis kesalahannya yaitu yang pertama, ya. Yang pertama itu tadi tipe kesalahan yang pertama menolak hipotesis yang seharusnya diterima ini. Menolak hipotesis yang seharusnya diterima artinya menolak menikah dengan orang yang setia. Ya, menolak menikah dengan orang yang tepat, orang yang setia. Itu kesalahan tipe pertamanya. Dan kesalahan tipe yang keduanya adalah menerima yang seharusnya ditolak, menerima untuk menikah dengan orang yang tidak setia. Jadi itu dua tipe kesalahannya. Jadi tidak jadi menikahi seorang yang sebenarnya setia atau menikahi seorang yang sebenarnya tidak setia. Jadi itu dua jenis kesalahan. Oke, sudah mulai paham ya tentang kesalahan dalam pengambilan dalam hipotesis ya. Oke, jadi ada 5 langkah di dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah yang pertama merumuskan hipotesis awalnya dan hipotesis pembandingnya, H0 dan H1-nya. Ya, H0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua adalah menentukan nilai kritisnya. Alfanya, tingkat signifikansinya berapa, dan derajat kebebasannya berapa. Derajat kebebasan itu banyaknya sampel dikurangi 1. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai hitung dan nilai tabel, nilai statistiknya. Ya. Yang keempat, mengambil keputusan. Ya. Jadi dari nilai hitung dan nilai tabel kita akan melihat apakah nilai hitung itu berada di dalam daerah penerimaan ya berdasarkan nilai tabel atau berada di daerah penolakan ya. Kemudian yang kelima membuat kesimpulannya apa. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut perhatikan contohnya, kita lihat dulu bahwa di dalam pengujian hipotesis itu ada dua kemungkinan ya. Jadi dia pengujian dua sisi atau pengujian satu sisi. Pengujian dua sisi biasa juga disebut two tail dan pengujian satu sisi dinamakan one tail. Ciri-cirinya kalau dia pengujian dua sisi yaitu parameter populasi dalam hipotesisnya dinyatakan dengan tanda sama dengan. Sedangkan kalau one tail atau pengujian satu sisi yaitu parameter populasinya itu dinyatakan lebih dari atau kurang dari, lebih besar atau lebih kecil. Nah, rumusan hipotesis itu terdiri dari tadi langkah pertama ya merumuskan hipotesis ya H0 dan H1. H0 hipotesis awal atau hipotesis observasi. H1 adalah hipotesis pembanding atau hipotesis alternatif. Ya. Rumusan hipotesis pada H0 dan H1 dibuat dengan menggunakan simbol matematis sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya. Kalau H0-nya sama dengan berarti H1-nya tidak sama dengan pembandingnya ya.
lawannya sama dengan, tidak sama dengan. Lawannya kurang dari, sama dengan, itu lebih dari. Lawannya lebih dari, sama dengan, itu kurang dari. Ya, jadi ini beberapa kemungkinan rumusan hipotesis ya kalau menggunakan tanda matematis. Ya, kita sudah pelajari ini di kalkulus, di mata kuliah matematika komputer ya. Lawannya sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke. Kalau digambarkan dalam kurva distribusi normal, pengujian dua sisi itu seperti ini, ya. Jadi daerah penerimaan H0 itu berada dalam interval antara min set alfa per 2 sampai positif set alfa per 2. Jadi ini nanti kita lihat dari set tabelnya, ya. Jadi dari set tabel kita akan lihat, kemudian nanti kita akan cek set hitungnya itu berada di dalam daerah penerimaan atau di daerah penolakan. Jadi kalau set hitungnya berada antara min set alfa per 2 sampai positif set alfa per 2 berarti H0 diterima. Tapi kalau set hitungnya itu lebih kecil ya, kurang dari min set alfa per 2 berarti dia berada di daerah penolakan H0. Begitu juga kalau set hitungnya itu lebih besar dari set alfa per 2 berarti dia juga berada dalam daerah penolakan H0. Jadi ingat, kalau set hitungnya berada antara min set alfa per 2 sampai positif set alfa per 2, di situ baru dinamakan dia H0 diterima. Ya, kurva distribusi normal ini banyak Anda lihat sekarang ini kan banyak peneliti-peneliti untuk memprediksi kapan masa pandemi COVID-19 ini berakhir, mereka menggunakan kurva distribusi normal. Ya, oke. Kalau pengujian satu sisi itu bisa sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau sisi kanan itu seperti ini. Jadi sebelah kanan di sini daerah H0 ditolak, ya. Jadi kalau set hitungnya lebih besar dari set alfa, berarti dia ditolak. Tapi kalau set hitungnya kurang dari set alfa, berarti dia berada dalam penerimaan H0, ya. Sebaliknya, kalau set hitungnya itu kurang dari minus set alfa, berarti di sebelah kiri sini, maka namakan pengujian satu sisi kiri, ya. Jadi kalau dia kurang dari min set alfa, berarti dia ditolak. Tapi kalau dia lebih besar dari min set alfa, berarti dia H0-nya diterima. Jadi perhatikan perbedaannya. Kalau pengujian one tail, alfanya tidak dibagi dua. Jadi min set alfa, positif set alfa. Tapi kalau two tail, maka alfanya dibagi dua. Ya, karena dua sisi. Ya, jadi min set alfa per 2 sampai positif set alfa per 2. Oke. Langkah terakhir tadi, setelah kita membandingkan dan mengambil keputusan, maka kita buat kesimpulan, ya. Kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan keputusan dengan memperhatikan rumusan hipotesis tadi, ya. Jadi keputusannya di nomor 4 melihat rumusan hipotesis di nomor 1 tadi, ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan uji rata-ratanya. Jadi pakai tipe set normal atau tipe test student, ya. Kalau tipe set normal itu rumusnya X bar dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N. N itu sampelnya, ya. Kalau pengujian tipe test student, X bar dikurang mu 0 per S bagi akar N. Ya, perbedaannya cuma perbedaan simbol sigma dan S. Jadi kita sudah belajar waktu statistik deskriptif ya, kapan menggunakan standar deviasi itu dengan simbol sigma, kapan menggunakan dengan simbol S. Ya. Oke. Kapan kita menggunakan uji set yang pakai tanda standar deviasinya itu simbol sigma, yaitu kalau jumlah sampelnya besar. Kalau jumlah sampelnya besar di atas 30, maka kita menggunakan uji set dan simpangan bakunya, standar deviasinya diketahui. Ya, kalau standar deviasi dari populasi diketahui, maka kita menggunakan uji set. Sebaliknya, kalau jumlah sampelnya kecil dan standar deviasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Ya, jadi itu nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya mengenai uji T. Uji set dulu ya.
Nah, uji set itu menggunakan parameter alfa. Untuk pengujian dua sisi, alfanya dibagi dua, sedangkan untuk pengujian satu sisi, alfanya tidak dibagi dua. Ya, set hitungnya tadi sudah kita lihat rumusnya, yaitu rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi dibagi akar jumlah sampel, ya. Jadi langkah-langkah uji set, pertama rumuskan hipotesis matematisnya, kemudian hitung nilai set hitungnya, kemudian tentukan nilai tabel distribusi setnya, set tabelnya, kemudian yang keempat, dalam pengambilan keputusan itu kita membandingkan antara nilai set hitung dan set tabel, dan yang kelima kita membuat kesimpulan kalau set hitung berada dalam daerah penerimaan, maka kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak, dan sebaliknya kalau set hitung itu tidak berada dalam daerah penerimaan, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Kita masuk di contoh soalnya, ya. Seorang manajer pengendalian mutu, ya, quality control ini mengatakan bahwa semua mesin beroperasi dalam kondisi terkendali in control pada tingkat 100 unit dengan standar deviasi 5 unit. Jadi mu nolnya, ya, itu 100. Standar deviasinya 5. Seorang peneliti ingin membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, dari semua mesin yang beroperasi, dia ambil 40 mesin sebagai sampel. Berarti N-nya 40. Ya. Dan diperoleh informasi bahwa mesin tersebut rata-rata beroperasi pada tingkat 98 unit. Ya. Rata-rata beroperasi berarti X barnya. Ya. 98 unit. Tingkat signifikannya alfanya itu 5%. Apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan produksi rata-rata mesin adalah 100 unit? Kata adalah di sini berarti tanda sama dengan, ya. Jadi diketahui sampelnya 40, alfanya 5%. 5% itu artinya 0,05, standar deviasinya 5 unit, X barnya 98 unit, mu nolnya 100 unit. Uji statistiknya yang pertama kita tentukan dulu formula hipotesisnya. Dia bilang apakah mu nol masih ini produksi rata-rata masih 100. Berarti mu nolnya sama dengan 100. Kalau mu nolnya 100 maka H1-nya berarti tidak sama dengan 100. Jadi yang kita membuktikan apakah sudah tidak sama dengan 100. Ya, kalau pakai tanda sama dengan berarti kita menggunakan to tail. Karena sampelnya di atas 30 berarti kita pakai uji Z. Ya. Nah, langkah kedua setelah membuat formula hipotesis yaitu hitung nilai setnya. Ya, berarti berdasarkan rumus set hitung itu adalah X bar dikurang mu nol dibagi alfa bagi akar N. Sigma bagi akar N. Berarti 98 kurang 100 min 2 dibagi 5 per akar 40. Ya, berarti nanti kalau Anda hitung sendiri pakai kalkulator atau pakai Excel dapatnya min 2,53. Nah, sudah ada nilai set hitungnya. Sekarang kita cari set tabelnya dengan menggunakan tabel distribusi, ya. Jadi alfanya 0,05 karena kita uji to tail, maka alfanya dibagi 2, 0,25. Pada tabel set normal, ya, kita dapatkan nanti set 0,025 itu 1,96. Kita lihat ya. Jadi di sini tabel nilai set dari luas di bawah kurva 0. Jadi ini tadi 0,025 nya itu dari sini. 0,0002 tambah 0,005 jadi 0,025 yaitu 1,96. Ini bukan 1000 ya, koma itu ya. Jadi set tabelnya itu 1,96. Nah, karena dia to tail berarti dari min 1,96 sampai positif 1,96. Ingat tadi min set alfa per 2 sampai positif set alfa per 2. Ini tadi kan ya tabel distribusi normalnya, distribusi set normalnya ya. Jadi min set alfa per 2 min 1,96 sampai positif set alfa per 2 positif 1,96 ya.
Nah, karena set, jadi sekarang kita kriteria pengujiannya, karena set hitungnya itu tadi, set hitungnya berapa tadi? Set hitungnya min 2,53. Min 2,53 itu berada di mana? Daerah penerimaan atau di daerah penolakan? Antara min 1,96 sampai positif 1,96 atau kurang dari min 1,96 atau lebih dari 1,96. Min 2,53 itu berada di sebelah kiri sini. Berarti dia berada daerah penolakan H0. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai set hitung itu berada di luar daerah penerimaan H0, berarti H0-nya ditolak dan H1 yang diterima. Artinya apa? Artinya produksi rata-rata mesin sudah tidak sesuai lagi dengan kinerja awalnya, bawah 100, sudah tidak 100 unit lagi. Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jaring penangkap ikan rata-rata masih 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Ya, jadi kita mau lihat apakah masih 30 ke atas atau lebih kecil nih. Nah, data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan jaring jadi standar deviasinya 25, mu nolnya tadi 30 ya. Sampel yang diambil 100 strip, berarti N-nya 100, kemudian rata-rata tangkapnya X barnya 27 ya. Uji tarifnya alfanya 5%, 0,05. Jadi formula hipotesisnya dulu mu nolnya itu ada 30 ekor. Mau dicek apakah masih 30 atau sudah pas 30 atau kurang ya. Jadi yang kita mau cek kurang nih dari 30, itu yang kita mau teliti bahwa dia sudah tidak 30, tidak sampai 30, kurang dari 30 ya. Nah, berarti karena pakai tanda kurang bukan tanda sama dengan, berarti dia one tail ya. Kalau kurang berarti sisi kirinya, kalau lebih berarti sisi kanannya ya. Berarti uji satu sisi kiri ya. Nah, kita hitung setnya dengan cara yang tadi, dapatnya min 1,2. Nah, kalau uji satu sisi berarti alfanya tidak perlu dibagi 2, alfanya tetap 0,05. Sekarang kita lihat di tabel, kalau alfanya 0,05 berapa nilai set tabelnya? Set hitungnya min 1,2. Jadi ini 0,05 ditambah 0 tetap 0,05 yaitu 1,645. Kita bulatkan 1,65 di sini ya. Jadi set tabelnya 1,65 berarti sisi kiri berarti minus 1,65 ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara, jadi nih sisi kiri ya, min 1,65. Nah, kita bandingkan antara set hitung dan set tabel. Kriteria penerimaannya dia diterima kalau di atasnya min 1,65. Kalau di bawahnya berarti dia kurang. Karena yang didapatkan tadi set hitungnya itu min 1,2. Min 1,2 itu di mana? Sebelah kirinya atau sebelah kanannya? Ya, min 1,2 itu sebelah kanannya ya, berada di daerah penerimaan H0. Berarti H0-nya diterima, H1 yang ditolak. Kalau H0-nya diterima berarti bahwa rata-rata tangkap gillnetnya itu masih tetap 30 ekor. Ya, sudah dipaham ya? Oke, ini untuk latihannya. Anda bisa lihat di bukunya halaman 80 ya. Mulai dari halaman 80 itu membahas tentang pengujian hipotesis ya. Nah, untuk contoh soal ini, latihan ini, Anda bisa lihat halaman soal yang sama di halaman 89. Tapi di situ lampunya itu tahannya 1000 jam, bukan 800 jam. Oke, jadi silakan dicoba-coba cari. Nanti hari Jumat pertemuan kita selanjutnya kita akan lihat apakah jawaban Anda sudah benar atau salah. Jadi ini latihan-latihan saja di rumah ya, tidak usah dijadikan tugas. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa, sehat selalu ya. See you.